بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dalam as-salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi tip bulan nyo tolong nyo je tanya. Nyo tolong, nyo tho, nyo bak tho je tanya, nyo bak saje. Bak saje hati ni kalau bulan ada bayi belum. Bagaimana kita menguatkan tauhid kalau kita masih berharap kepada makhluk? Dan manajemen keuangan yang buruk akan membawa kita berharap kepada makhluk. Ketika berharap kepada makhluk, susah kita memurnikan tauhid. Jadi tidak sepele itu persoalannya. Dan ketika kita butuh kepada makhluk, ketika kita berhutang terlalu banyak kepada makhluk, maka otomatis kita akan berada di bawah kendali makhluk. Ini kenapa misalnya guru kita Ustaz Jul Arafah, beliau setiap memberikan ceramah, memberikan zikir, suaranya lantang. Karena beliau enggak berutang sama orang. Orang yang berutang sama beliau kan pengusaha. Coba misalnya beliau berharap sama ini, di sana, di sini. Hal lagi tubuhnya tu berarti agak ubut tu. Dia kena tarik tu, dah boleh tiru. Oh, atas tijih kalau aku bayu ni. Atas tijih kalau mereh. Jadi jangan kita anggap remeh persoalan ini. Ya. Berkaitan dengan mental kita. Kalau mental kita sudah ditekan oleh persoalan ekonomi, tanya, dah pegah abah halik udip, tiurorom pikiran, bagah habis umur dia. Maka butuh kita belajar ilmu itu. Dan ada contoh pada Rasulullah. Maka diatur dalam Islam itu bagaimana cara kita mengatur kebutuhan. Ada tingkatan itu. Jadi penggunaan uang itu harus sesuai tingkatan ini, satu-satu dari atas bukan dari bawah. Ada namanya ad-daruriyat, kebutuhan primer, itu paling atas. Yang kedua namanya al-hajiyat, sekunder, di bawah itu. Yang ketiga namanya at-tahsiniyat. At-tahsiniyat ini pelengkap, penyempurna. Jadi penggunaannya harus sesuai tiga tingkatan ini. Ini kalau orang tidak tahu tiga tingkatan ini, dipastikan berantakan itu keuangannya. Casing aja nampak gagah. Jadi harus diatur. Pertama, daruriyat. Ini kita misalnya cair ini, seperti Rasulullah tadi. Karena kita susah kadang-kadang. Uang banyak kita, cuman hana lagi orang cuman tekalan hanya tekalan le, babih aja uronya aja. Jadi diatur, ada ad-daruriyat primer. Jadi begitu kita ambil gaji, nah inilah kita contohkan lah, begitu kita ambil gaji itu apalah cair, itu harus kita pakai dulu untuk ad-daruriyat. Kita amankan dulu kebutuhan utama kita, keluarga kita. Misalnya kita, dan sesuai misalnya penghasilan yang bulanan, berarti harus amankan dulu sebulan. Yang semesteran, karena kan tidak sama semua, enggak semua bulanan. Nah, kalau yang pegawai negeri swasta kan bulanan. Kalau yang kontraktor kan dia semesteran. Ini ada banyak kita temukan apa namanya pemborong itu. Padahal banyak dia itu, sekali cair itu. Pokoknya sekali cair tak kampung pergi. Tapi ada itu mencair le. Begitu kamacet macet becukah aku kata dah. Katanya apa yang ada fikir ya.
Diatur yang semesteran. Berarti begitu cair, ini kebutuhan untuk satu semester bagaimana? Amankan. Yang penghasilan tahunan, amankan tahunan. Maka primer lo amankan, ini yang bulanan yang umumnya. Begitu terima gaji langsung. Amankan yang kebutuhan pokok, makanan, khususnya beras, tempat tinggal, apalagi yang katakanlah yang saya masih dengan sewa, misal tempat tinggalnya, itu harus bulanan disiapkan. Bekwate kabetun baru dekejut, pada cok. Itu wajib. Apalagi kita tempat rumah tangga, makan pokok, tempat tinggal, pakaian keluarga. Ini wajib, bukan sunat. Bukan sesuatu yang bisa ente ke ujung dah fikir, ente ke ujung dah fikir. Nah, itu yang harus utama. Itu daruriyat, itu primer. Kemudian setelah daruriyat aman, baru uang itu kita pakai ke al-hajiyat. Hajiyat itu kebutuhan sekunder. Kalau kita makan nasi, kalau nasi tok tabu kurang apa namanya? Kurang terasa. Nah, maka baru kita ada duit lebih, dari setelah beli beras ada duit lebih, baru beli yang sekunder. Beli lauk, contoh kecilnya beli lauk. Lauk itu pun harus disesuaikan. Bek rambu tapi si minggu kabe. Adanya angka Indomie. Harga minggu telur. Makaji timoh tumut beberaya tu. Diatur. Apa namanya yang sekunder, lauknya diatur juga. Ini. Itu contoh ya. Kemudian at-tahsiniyat itu pelengkap. Apa itu? Pelengkap. Jadi sesekali kita kalau ada uang lebih, bawa keluarga makan di luar. Makan di luar sesekali, itu namanya tahsiniyat. Tapi menyobreh kabereh rumah, nyobreh dari rumah di malam di luar baju bak nasi minang, bereskan di rumah. Kemudian lauk di rumah aman, lebih bawa sesekali istri jalan-jalan keluar di yang apalah yang enak suasananya. Tapi jangan tiap malam, bubungkuh habis itu. Jadi begitu pengaturannya. Demikian juga kita ini bapak-bapak ya, utai ragam, kita orang laki-laki kan ada apa istilahnya ya? Yang suka kendaraan, modif kendaraan. Kalian le Honda motor, nyo tamah stiker becu tu. Stiker le. Nyo tamah nyo pelak dah gantung, nyo metuha dah, nyo beresin, nyo knepot beraya becu tu. Berhana itu mau gaduh-gaduh knepot motor. Untuk modif kendaraan ada duit. Istri ribut di rumah masalah beras, masalah keutamaan apa di rumah enggak ada. Itu salah kaprah. Dan ini contoh-contoh hari ini yang menyebabkan hari ini ekonomi rata-rata kita, apalagi negara berkembang ini, bermasalah. Kita begitu ada uang, kita loncat dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kita loncat langsung kebutuhan terakhir pelengkap. Langsung tentang gaya dulu, HP dulu. HP. Jadi ini HP paling murah di masjid ini. Ya. Realme paling murah. Yo kancu-ancu dia kapri ganto. Tapi ada orang enggak bisa dia. Enggak bisa ini, kita sering berjumpa dengan orang. Artinya dia foto 3 ke kabur fotonya. Harus HP yang apa namanya? Yang model kayak Ustaz Jul lah, HP boleh bisa buka langsung layarnya. Enggak, kalau Ustaz Jul boleh, dia pengusaha. Jangan semua ikut dia dalam hal itu ya. Tapi kita harus sesuaikan, jangan HP gagah-gagahan
Tetapi dengan istri, dengan anak morat-marit, uang sekolah anak belum beres. Ini HP pelengkap. Yang penting saja dia sudah bisa, kalau ditelepon biar sampai ini orang ada di dengar tu, dia ada di pegang kaje. Tak perlu terlalu ini. Hari-hari ini justru ke fasilitas kita semua. Itulah yang dimaksud dengan hedonis. Ketika berpikir semua fasilitas, itulah hedonis. Hedonis itu bukan karena kita kerja keras untuk menghasilkan banyak uang, enggak. Kita harus punya banyak uang biar kita bisa berinfak. Hedonis itu terletak pada ketika kita menggunakan kekayaan yang sifatnya pada fasilitas berlebihan. Itu hedonis. Kalau ada orang milioner, triliuner seperti sahabat Nabi, tapi hidupnya sederhana, itu bukan hedonis. Dengan itu dia bisa memperkuat umat, membantu ekonomi orang lain, memberikan modal orang lain. Hedonis itu pada cara kita mempergunakan harta. Lagi toke-toke dayo. Karena mandum sebagian toke. Baru kena je ke toke. Ka bicaranya dayo pehna moto yang yum 500 juta. Yang baru tingkat kio buka. Belum apa-apa sudah fasilitas, sudah ini menikmati. Ini semua kita berbicara bukan hanya untuk yang di kalangan ekonomi lemah, untuk yang di atas demikian juga. Jadi harus diatur. Kita malu itu, coba lihat itu orang-orang barat itu, sebagian pengusaha-pengusaha besar, triliuner dong, tapi mereka penampilan sederhana. Malu kita. Kita yang belum apa-apa sudah akhirnya apa? Jatuhnya kepada cicilan. Secara ekonomi sebenarnya tidak mampu, cuman dipaksa. Dipaksa benar. Jak ada buat toko, bantajak buat toko, aman ya ikan laju lewurun toko sales. Tenang Pak, ada solusinya. Dia ngomong enak ada solusi karena dia ada bonus nanti akhir bulan dia. Yang jelas kan yang ada solusi, semua bisa kita atur. Barang pokoknya bisa bawa pulang ke rumah. Perle. DP itu bisa kita, apalagi bapak masih muda itu DP tidak perlu dipikirkan. Yang penting ada boleh pengen dipikir. Datang ke toko elektronik ambil. Datang ini kredit, datang semua kredit. Itulah yang menyebabkan yang kita katakan tadi, maka duduklah tiap awal bulan tahun. Gimana tahun? Penghasilan 7 juta, 8 juta sebulan. Pegawai negeri kita alhamdulillah banyak penghasilan. 7 juta, 8 juta. Tapi setiap awal bulan yang bisa dipakai cuma 1,5 juta. Ada mik 5 ro, 2 ro bak kuliah, 2 ro pesantren. Zero SDT. Uang yang ada cuman 1,5 juta. Mahal tertrend. Yang lain kemana? Sudah terpotong sendiri otomatis. auto Auto debit. Tringkoh gede. Makanya tahu ikut lewat pengangguran. Berarti bagus pengangguran. Hana beban. Paling mau utang kopi tu kan, bak kedai kopi timpang kampung ni, tulis kopi pencuk, lehri masih mending 4,000 utangnya sehari daripada yang tadi koh gede. Bukan tidak boleh berhutang. Berhutang itu boleh, tapi kalau dari awal kita membangun ekonomi konsepnya hanya hutang, itu bahaya. Hutang itu boleh disyariatkan dalam, ada syariatnya, ada aturannya. Bahkan dalam Al-Quran ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu 1 lembar itu ayat tentang hutang, nanti di bagian akhir itu. Rasulullah sendiri juga dalam beberapa ini ketemukan berhutang, bahkan Rasulullah wafat dalam keadaan beliau masih berhutang pada seorang Yahudi Ahlul Kitab. Cuma beda berhutang Rasulullah dengan hutang kita. Rasulullah setiap berhutang itu meletakkan jaminan. Seperti berhutang Rasulullah dengan Yahudi ini, ya Ahlul Kitab ini. Ketika berhutang diberikan jaminan berupa baju perang.
Ini baju perang jaminannya, saya utang. Jadi kalau ada apa-apa aman. Nah, tinggal diambil jaminannya, sudah selesai. Kita bahaya. Ini sudah mulai kejadian ini Bapak Ibu akhir-akhir ini. Sudah kejadian di Aceh Utara kemarin itu. Jenazahnya nggak bisa dibawa. Ada yang lihat videonya di Aceh Utara itu. Ke depan akan ramai seperti itu. Kamu jenazah tidak bisa dibawa, dikuburkan, ditahan sama orang yang dia berhutang itu. Kiban haidun berdoh juta hutang. Dan kangkatu titik. Datang tuh orangnya berdiri di pintu rumah, ada videonya itu. Jenazahnya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bawa kuburan. Selesaikan dulu. Kemudian keluarga harus berembuk, harus ada jaminan. Ada jaminan baru yang memberikan hutang itu mau. Itu sudah mulai itu. Hanya sampai itu rumah daya terus ya. Ini ke depan akan telat proses penguburan jenazah bukan karena fardu kifayahnya lama. Karena tertahan hutang di sana sini. Nah, jadi bukan tidak boleh, tapi kalau semuanya hutang pandai bukan lagi kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan pokok darurat, oke lah. Seperti kemarin saya sampaikan di PD Jaya misalnya. Oh, karena kebutuhan pokok misalnya banjir, rumah dibawa banjir, sedangkan pemerintah nggak ada keputusan final kapan rumah mau diganti atau apa, darurat, akhirnya saya berhutang untuk dapat rumah, sistem murabahah KPR, oke, darurat, ada jalurnya, ada caranya. Tapi kalau semuanya rumah, isi rumah, semuanya kamu di cicilan madum, tamat kulkas kamu dit padik per bulan, tamat komfor gas kamu dit padik per bulan, tamat sofa kamu dit cicilan semua. Jadi kita yang lihat bagus, rumah you tak kulkas, rumah you tak komfor gas, rumah you tak sofa, di poy di kalan kulkas sebulan sekian, di kalan sofa sebulan sekian. Untuk apa? Ujung-ujungnya tidak kita nikmati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita atur keuangan kita sedemikian rupa, kita ikuti cara yang diatur oleh Islam, cara yang diajarkan. Jangan hidup untuk nampak gagah, untuk pamer, luarnya mantap tapi dalamnya hancur mental kita. Pas ditahaya kah hanya dapat gah balik, kah hidup itu boleh kepa deman. Enak ya, enak. Saya lebih suka orang yang biasa diajak ngopi mau saja. Ada orang-orang yang duduk di warung kopi, dia santai aja, ketawa beberaya. Saya lihat ini saya kayaknya ini orang paling bahagia, ini ada beban. Memang anak pun yang but pitan. Iya. Tapi lebih bagus dari dia sebenarnya kadang-kadang ya lagu situ tuh daripada orang-orang yang duduk kadang-kadang dengan latar belakang macam-macam lah, posisi nyoje, tapi gedung secret ada berapa secret aja kebahan je kata je. Kepa hidup ini terlalu singkat. Nikmati alam ciptaan Allah, buka mata lihat alam ini. Tapi kalau kita sudah terbelenggu dengan yang tadi-tadi, handile keindahan alam. Sebab laulai danyo kanyan handil terpulih. Ikut kalau langit fresh, mata-mata fresh. Danyo tutup nganje nyo kat dua bulan kan lewat. Nikmati alam ini, jangan terlalu berat. Penting, ini poin penting yang kita sampaikan untuk ini, apalagi orang-orang sudah ibadahnya bagus, sudah tauhidnya bagus, taatnya bagus, jangan sampai na'udzubillah justru rusak gara-gara masalah ekonomi yang tidak tertata dengan baik, dan itu banyak sekali kejadiannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.